Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi mahasiswa untuk kelas komunikasi ilmiah kelas B. Kita akan mengambil daftar hadir secara virtual, secara picture ya. Jadi saya akan hitungan yang ketiga, kita akan ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita mulai. Saya hanya akan memberikan kuliah secara online secara 30 menit berhubung masalah sinyal dan teman-temannya. Jadi agar tidak memberatkan mahasiswa. Di sini untuk pertemuan perdana kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang presentasi secara ilmiah. Jadi komunikasi ilmiah itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama dia adalah komunikasi secara lisan. Nah, salah satu contohnya adalah kita presentasi di seminar internasional maupun di seminar nasional. Kemudian komunikasi ilmiah yang kedua itu adalah bentuknya secara tulisan. Itu contohnya adalah artikel ilmiah, baik dia di jurnal maupun di proceeding maupun poster. Nah, untuk pertemuan yang pertama kita akan melakukan teknik presentasi ilmiah. Saya pastikan Anda di sini sudah memiliki PKL ya, karena pelatihan PKL-nya sudah dijalankan. Jadi Anda akan membuat tugas di sini sebelumnya. Di sini adalah teknik presentasi. Jadi nanti silahkan dibuka sendiri. Tidak akan saya buka secara online karena nanti takutnya memberatkan mahasiswa. Kemudian yang kedua di sini adalah contoh dari PPT-nya. PPT saya seperti itu. Ini adalah contohnya. Atau mungkin kita buka bersama-sama videonya. Apakah disepakati mau dibuka sekarang? Iya, Bu. Iya, Bu. Boleh, Bu. Sepertinya tidak lama ya kita buka di sini. Kebetulan untuk yang teknik presentasi saya ambil dari channel YouTube orang lain. Kita bisa lihat di sini. Assalamualaikum, semangat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Indra Iswadinata. Saya adalah seorang bidai suara di Pusdiklat Peneliti LIPI. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, kecenderungan kita suka dengan presentasi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah audiens paham dengan apa yang kita sampaikan? Apakah audiens mengikuti apa yang kita sarankan? Ya, kita suka membuat bahan presentasi itu dengan Microsoft PowerPoint. Tetapi kenyataannya bahan tayang kita tidak memiliki power dan kehilangan poin. Ya, tidak ada power dan kehilangan poin. Ini contoh-contoh bahan tayang yang sudah kita buat. Di sini banyak sekali singkatan-singkatan yang tidak familiar. Ya, seperti ini ada ORG, MGT, itu singkatan apa gitu ya yang tidak familiar. Ada juga KBJ, PLJ yang membuat audiens bingung dengan singkatan-singkat itu. Hindari penyingkatan-penyingkatan yang tidak familiar. Ini juga bahan tayang yang sudah kita buat kepada ibu teman-teman. Ini dia. Ya, ini tidak ada power kehilangan poin, semuanya banyak tulisan. Ini membuat mata audiens kita tidak bisa bernafas. Ya, mohon maaf Ibu, gitu, ya. Suaranya tidak terdengar. Oke, ini sebentar. Sebentar ya, kita lihat. Iya Bu. Sebentar. Ini saja. Kalau tidak nanti kan sudah berhasil masuk ke join kelas saya. Sudah Bu. Ada yang belum berhasil? Belum, Bu. Sudah Bu. Oke. Sebentar. Jadi silahkan join di mata kuliah saya. Oke. Yang belum silahkan nanti bisa. Tidak perlu khawatir. Masih ada waktu untuk join. Jadi di sini saya sudah memberikan materi. Jadi daripada mungkin posisinya silahkan dilihat masing-masing saja ya, biar waktunya tidak begitu lama. Jadi di sini adalah teknik presentasi ilmiah. Silahkan diperhatikan videonya. Ini bagus sekali bagaimana caranya melakukan presentasi dengan baik seperti itu. Jadi
Setelah itu di sini saya sudah juga memberikan contoh dari presentasi saya pribadi yang kemarin saya presentasikan di Hotel Novotel pada tanggal 29 September 2020. Seperti itu, ini adalah contohnya, kita lihat ya. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Ini adalah salah satu contoh. Anda bisa berkreativitas sekreatif mungkin karena setiap orang mempunyai stylenya masing-masing. Ini style dari saya ya. Di sini saya melakukan presentasi tentang sintesis dan karakterisasi nanopartikel silika mesopori berbahan dasar Scampadi sebagai basis smart host inhibitor korosi. Nah, kebetulan ini adalah timnya adalah saya pribadi dan Prof. Simon seperti ini. Nah, tugas kalian adalah membuat presentasi seperti ini. Jadi presentasinya bisa dengan yang manual. Manual itu artinya seperti ini. Anda bikin PPT, kemudian dijelaskan. Nanti Anda bisa di sini misalkan ada gambar. Kalau Anda menggunakan bantuan misalkan saja PowerSoft atau menggunakan Camtasia atau menggunakan Screencastify. Jadi silahkan pilih mana yang menurut Anda paling mudah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yang paling pasti, sebentar ya, dia ternyata tidak jadi seperti ini. Ini tidak ada gambarnya ya, sebentar. Sepertinya ada masalah dengan tampilan PPT-nya. Nanti mungkin saya akan perbaiki. Jadi yang harus dibahas di sini kita langsung ke tugas saja ya. Nanti saya akan jelaskan teknisnya. Jadi kalau Anda masih bingung silahkan ditanyakan. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Jadi di sini tugasnya di sini adalah yang pertama, jadi Anda membuat video presentasi ilmiah tentang riset. Jadi risetnya di sini adalah karena Anda sudah PKL, maka Anda bisa menggunakan riset di PKL-nya. Jika Anda ternyata belum PKL, maka Anda boleh menggunakan riset orang lain. Tetapi diberitahu di situ bukan riset Anda. Seperti itu ya. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda membuat presentasi itu minimal atau yang harus Anda bahas adalah yang pertama permasalahan, kemudian yang kedua adalah metode penelitian, dan yang terakhir adalah hasil penelitian. Ini wajibnya. Jika Anda mau menambahkan konten yang lain diperbolehkan. Kemudian poin yang ketiga, jadi durasi yang Anda buat untuk video presentasi ilmiah ini antara 3 sampai 8 menit. Jadi hanya boleh antara 3 sampai 8 menit, tidak boleh melebihi 10 ataupun hanya 2 menit, itu tidak diperkenankan. Seperti itu. Kemudian di sini video dapat menggunakan opening dan closing dengan menggunakan animasi. Contohnya adalah ini adalah video saya untuk tetapi ini materi lain ya. Jadi bisa seperti ini. Jadi ini menggunakan aplikasi Powtoon. Jadi Anda boleh menggunakan aplikasi yang lain. Kalau Anda ingin presentasi Anda lebih bagus, lebih keren gitu, bisa menggunakan ini. Ini adalah aplikasi Powtoon. Nanti silahkan di setel sendiri ya. Saya akan putar sebentar walaupun tidak ada suaranya. Students. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi pertama tentang sejarah sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Basic Science Class. Bersama saya, Leni Rumianti dari jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang pertama tentang mata kuliah Basic Science, yaitu tentang sejarah sains. Oke, nanti kalau Anda ingin mendengarkan suaranya bisa dibuka langsung virtual kelasnya. Itu contoh untuk video presentasi tetapi menggunakan animasi. Tetapi jika Anda memilih video pembelajaran biasa saja, ini contohnya yang seperti ini. Jadi di sini
mungkin Anda bisa merecord dengan handphone biasa gitu kan. Kemudian di sini Anda bisa pakai laptop atau mungkin Anda juga bisa menggunakan tadi Camtasia ya. Jadi ada PowerPoint, kemudian di sini ada gambar Anda. Seperti itu. Jadi ada banyak versi, silahkan dibuat sekreatif mungkin karena nanti 10 terbaik akan saya upload di YouTube channel saya agar lebih luas lagi. Seperti itu. Di sini videonya kapasitasnya adalah 80 MB. Jadi jika Anda membuat biasanya itu jika Anda menggunakan video yang bagus kualitasnya itu jadi harus dikompres terlebih dahulu. Seperti itu karena di sini hanya 80 MB. Jika ternyata masih tidak memungkinkan lagi nanti bisa bisa di WA-kan ke saya atau mungkin di via chat ya, seperti itu, di forum bisa ataupun melalui WA group juga bisa. Kemudian di sini nanti sudah saya jelaskan ya tadi tugas terbaik akan saya upload di YouTube channel beserta nilainya. Jadi saya akan meranking video pembelajaran yang telah Anda buat berdasarkan risetnya masing-masing. Jadi Anda menjelaskan riset Anda, bagaimana permasalahannya, kemudian bagaimana metodenya, bagaimana hasilnya. Itu saja yang saya minta karena durasinya hanya 3-8 menit. Kalau mau ditambahkan materi yang lain boleh, tetapi kaitannya dengan tadi ya, misalkan saja Anda mau membahas tentang tujuannya mau ditambahin Bu, atau kemudian kesimpulannya mau saya tambahkan, atau pula Anda mau menambahkan daftar pustaka juga boleh jika waktunya ternyata cukup, seperti itu. Nah, di sini tugas paling awal itu di-submit besok tanggal 3 Oktober pukul 1. Kemudian tugas paling akhir dikumpulkan hari Kamis tanggal 8 September pada pukul 1 juga. Nanti pada Jumat tanggal 9 salah ya, di sini harusnya 8 Oktober bukan 8 September. Jadi 8 Oktober 2020. Kemudian nilai yang paling akhir akan saya umumkan pada tanggal 9 Oktober. Jadi hari Jumat minggu depan akan saya langsung umumkan untuk perolehan 10 terbaik video yang telah Anda buat. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Ada yang mau bertanya? Tugasnya dikumpul lewat apa, Bu? Lewat V-Class. Oke, bisa terlihat sekarang? Bisa, Bu. Nah, jadi tugasnya nanti Bisa, Bu. disubmitnya di sini. Nanti setelah ini saya akan buat tutorial bagaimana cara Anda mensubmit tugasnya di sini. Jadi nanti Anda bisa mengumpulkan tugasnya di sini. Jadi dikliknya di sini, nanti di sini akan ada cara untuk mengupload si videonya tersebut, tugasnya. Ada pertanyaan yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya. Jadi silahkan dibuat di sini materinya. Karena tadi kita nyalakan secara langsung tidak ada suara. Jadi silahkan dibuat di sini materinya ada 15 menit. Ini bagus sekali bagi Anda yang ingin melakukan presentasi secara ilmiah. Jadi beda ya presentasi secara ilmiah dengan presentasi pada umumnya. Kenapa? Karena kalau pada saat presentasi secara ilmiah itu lebih cenderung formal. Jadi bahasanya pun pembukanya tidak boleh menghindari kalimat-kalimat yang bahasanya gaul. Kenapa? Karena ini adalah forumnya adalah forum ilmiah. Jadi nggak bisa bilang hello bahasanya misalkan saja halo bro atau halo sister. Jadi jangan seperti itu gitu. Karena ini adalah forum ilmiah seperti itu. Jadi bagaimana cara Anda nanti presentasi itu adalah terserah ya stylenya masing-masing. Semakin kreatif itu semakin bagus, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Sudah, Bu.
Cukup, Bu. Jika kalian saya bukakan ya, di sini ada YouTube. Channel saya yang pertama ya, ini kan channel saya yang kedua. Kita lihat channel saya yang pertama. Oke, bisa dilihat ini channel saya yang pertama. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Nah, Terlihat, Bu. kalau Anda mau presentasi, Terlihat, Bu. sebentar saya mau buka di sini. Sebentar ya, saya buka contoh. Nah, seperti ini contohnya. Perkenalkan, saya Leni. Anda kalau mau membuat presentasi seperti ini juga boleh. Ini presentasi yang manual menurut saya. Jadi saya menggunakan di sini bantuannya adalah menggunakan aplikasi PowerSoft namanya. Jadi di sini ada foto Anda. Saya tidak menerima jika tidak ada ininya ya, tidak ada picture-nya. Jadi tidak ada fotonya, saya tidak menerima. Misalkan di sini cuma dikasih foto. Saya nggak mau. Jadi harus ada Anda yang presentasi gitu. Tapi kalau mau seperti ini boleh, ini presentasi paling manual yang bisa Anda lakukan. Jadi di sini Anda menjelaskan PPT-nya. Kebetulan saya menjelaskan Word, di sini bisa menjelaskan PPT-nya. Kemudian di sini ada gambar foto Anda. Jadi Anda sedang menjelaskan. Itu versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua, Anda bisa menggunakan bantuan handphone. Jadi handphonenya ditaruh di ada ditaruh di buku atau di mana, kemudian ada presentasi menggunakan di bagian belakangnya seperti itu untuk layar dari PPT-nya. Itu untuk versi yang kedua. Versi yang ketiga bisa menggunakan aplikasi dengan berbagai aplikasi ya. Tadi saya sudah menyebutkan ada contohnya Pauton, kemudian ada KineMaster dan teman-temannya seperti itu. Ada 6 menit lagi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Maaf, Bu, ada yang ditanyakan. Ini Bu, saya ingin menanyakan, misalnya kita presentasi, kemudian kita menyisipkan video yang kita ambil dari YouTube sebagai untuk penjelasan metodenya, apakah diizinkan, Bu? Boleh, asalkan dituliskan tadi sumbernya dari mana gitu. Nggak masalah kalau ingin mempercantik atau memperkuat tadi ya penjelasan atau hasil kita diambil dari YouTube atau dari manapun boleh, asalkan Anda menyertakan literasinya gitu. Jadi tidak masalah. Oh ya, satu lagi yang perlu saya sampaikan ya, karena Anda biasanya kalau PKL itu kan tim ya. Jadi tetap menyertakan pembimbingnya. Jadi baik pembimbing dari Unilab sendiri ataupun pembimbing dari PKL di lapangannya. Jadi jangan ditulis nama sendiri saja walaupun Anda yang presentasi. Baik, Bu. Seperti itu. Jadi misalkan saya tadi kan ada saya dan Prof. Simon. Walaupun saya yang presentasi, tapi Prof. Simon tetap ada dan tetap saya tuliskan. Seperti itu. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Masih ada 4 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf, Bu, saya ingin bertanya. Jadi kalau misal yang belum PKL itu apa aja yang dicantumkan ya, Bu? Sumbernya aja atau bagaimana, Bu? Nah, jadi diambil dari misalkan dari mahasiswa ataupun kakak tingkatnya. Kan ada punya kakak tingkat ya. Jadi pinjam punya kakak tingkatnya. Saya izin untuk mempresentasikan. Ditulis nama kakak tingkatnya siapa, kemudian pembimbing lapangannya siapa. Jadi minta izin dulu sama kakak tingkatnya daripada minta ke yang lain. Jadi izin dulu sama kakak tingkatnya, boleh nggak untuk tugas pembuatan. Jadi namanya tetap. Jadi namanya misalkan Mei di sini posisinya mau minta dari kakak tingkatnya. Jadi Mei dulu, kemudian siapa kakak tingkatnya itu dituliskan, kemudian pembimbing lapangan dari kakak tingkatnya juga dituliskan. Maupun yang di Unilanya, seperti itu. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? 3 menit lagi.
usahakan sekreatif mungkin ya, karena nanti akan di ini hasilnya bisa saya promosikan untuk kejurusan juga gitu. Saya mau melihat bagaimana bakat-bakat dari jurusan fisika gitu, karena kita sudah terakreditasi A, jadi luaran dari setiap mata kuliah itu baik gitu loh. Jadi kategorinya baik, jangan di kategori yang rendah seperti itu. Jadi kita untuk komunikasi ilmiah, karena saya mengajar di bagian pertama, jadi nanti kita akan ada tugas. Yang pertama adalah presentasi kalian pribadi. Ini adalah contoh real dari komunikasi ilmiah secara lisan. Jadi bagaimana Anda bisa mengkomunikasikan hasil penelitian Anda kepada orang lain. Tetapi dengan cara tadi, forumnya adalah forum ilmiah, jadi forumnya forum resmi. Kemudian nanti sesi yang kedua akan dijelaskan bagaimana cara Anda menuliskan hasil risetnya dengan secara tulisan. Contohnya kita nanti akan membuat artikel ilmiah dengan menggunakan template JETAF atau Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika. Itu sudah masuk ke akreditasi Sinta 3. Jadi sudah dapat akreditasi dan tidak ecek-ecek ya bahasanya. Akreditasi jurnal itu ada 6, Sinta 1 sampai Sinta 6, dan jurnal punya kita dari jurusan fisika ini masuk ke Sinta 3 seperti itu. Jadi sudah bisa direkomendasikan untuk mahasiswa. Nah, itu yang nanti tugas proyek selanjutnya. Kemudian yang terakhir kita akan membuat poster. Nah, poster ini akan dipajang untuk menggantikan poster-poster yang ada di sepanjang beranda yang ada di jurusan fisika. Jadi bisa dilihat ya di lorong. Itu ada poster-poster yang sudah terpajang. Jadi di sini nanti di akhir proyek kita, untuk proyek terakhir adalah poster. Masing-masing mahasiswa harus membuat posternya masing-masing. Jadi nanti akan dinilai dan akan dipajang berdasarkan penilaian yang terbaik dan paling diurutkan dari yang paling baik dan yang paling bahasanya paling kurang lah seperti itu. Jadi di lorong itu nanti akan di-grade baik kelas A maupun kelas B, itu akan dipilih. Bisa jadi 30 terbaik untuk dipasang di bagian bawah rolong, karena itu biasanya akan dilihat, misalkan saja ada tamu-tamu dari luar atau seperti apa, itu dipromosikan. Ini loh hasil riset kita gitu, yang membuat bangga, membuat bangga si penulisnya, jadi si mahasiswanya bisa dikenal seperti itu dari adik-adik tingkatnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, untuk terakhir ya, bisa dibuka di sini kameranya lagi. Saya mau ambil fotonya lagi terakhir. Jadi di awal sama di akhir. Silahkan dibuka videonya, maaf kameranya. Pose yang ganteng ya dan yang cantik. Karena di sini hujan. Masih ada beberapa yang belum dibuka. Guntur, silahkan dibuka kameranya. Ya, sebentar, Bu. Sabrina, tolong dibuka kameranya. Oke ya, saya hitung-hitungan ketiga ya. 1. Irfan yang benar posisinya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, tahan. Oke, sudah selesai? Sudah saya kirim di grup Anda. Terima kasih untuk perkuliahan perdana. Jaga kesehatan ya, karena di Unila sudah teridentifikasi satu lagi dosen dari jurusan ilmu tanah dari Fakultas Pertanian terpapar COVID-19 seperti itu. Jadi kalau tidak ada urusan ke kampus, jangan ke kampus. Jadi tetap usahakan berada di rumah seperti itu, karena kalau sudah sakit akan lebih banyak lagi yang bermasalah seperti itu ya. Semoga Anda tetap sehat, jangan lupa banyak minum. Jaga kesehatan karena sekarang juga musim hujan, jadi musim banjir. Semoga tetap sehat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.